dari kelompok 7 mata kuliah statistika akan mempresentasikan hasil uji penelitian statistika dengan saya Zulfamil Robi, dengan saya Ismail Pardili, dengan saya Alia Mujara. Selamat menyaksikan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai tersebut berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Untuk menentukan posisi normal dari sebaran data, langkah awal yang dilakukan adalah menghitung standar deviasi. Standar deviasi sama dengan jumlah dv dikurangi dv per n. Dan standar deviasi 1 sama dengan 68%, standar deviasi 2 92%, standar deviasi 3 99,7%. Penentuan area ini penting karena sebaran data yang dikatakan normal apabila sebagai berikut. Sebanyak 68% dari observasi berada pada area standar deviasi 1. Terus sebanyak 95% dari sisanya berada pada area standar deviasi 2. Selanjutnya sebanyak 99% dari sisanya berada pada area standar deviasi 3. Sebaran data yang dikatakan normal. Apabila data tidak normal, maka diperlukan upaya untuk mengatasi seperti memotong data yang outliers, memperbesar sampel, atau melakukan transformasi data. Data yang tidak normal juga dapat dibedakan dari tingkat kemencengangannya. Jika data cenderung menceng ke kiri disebut positif skewness, dan jika data cenderung menceng ke kanan disebut negatif skewness. Data dikatakan normal jika datanya simetris. Berikut hasil uji normalitas. Under standar deviasi residual daripada baris signifikan yaitu sebesar 0,840 yang berarti lebih besar dari 0,05. Data residual dalam penelitian ini dapat dinyatakan berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terkaitnya menjadi terganggu. Beberapa alternatif cara untuk mengatasi masalah multikolinearitas adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi. 2. Menambah jumlah observasi. 3. Mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural, akar kuadrat, atau bentuk first difference delta. Multikolinearitas adalah suatu keadaan di mana terjadi korelasi linear yang perfect atau eksak di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model. Tujuan penerapan multikolinearitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation, faktor VIQ dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai tolerance value lebih tinggi daripada 0,10 atau VIQ lebih kecil daripada 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Berikut adalah data yang kita cari. Dengan kesimpulan 0,694 dilihat dari nilai tolerance, maka dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas karena nilai toleransinya adalah 0,694 lebih besar dari 0,1. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau LS.
Jadi, analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear. Misalnya, uji multikolinaritas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada cross seksional. Ini adalah hasil data dari uji asumsi klasik